فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 165 dari Syarah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Qala Abu Muhammad, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Hatim, wa bihi aqulu ana, dan dengan inilah saya berpendapat. Tentang apa itu? Larangan membaca kitab-kitab ahli kalam, dan termasuk juga keumuman mubtadi'ah, karena ilahnya sama, yaitu dikhawatirkan penyakit itu menular. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliku wafaqahullah, hadhihi muwafaqatul Imam Ibnu Abi Hatim li a'immatil mutaqaddimin. Ini adalah kesesuaian, kesepakatan, yaitu menyepakati, menyesuaikan diri, persetujuan dari Imam Ibnu Abi Hatim kepada para imam yang terdahulu. Beliau sendiri termasuk ulama salaf, Ibnu Abi Hatim. Salah dari, karena apa? Masih dari kalangan atba'ut tabi'in. Beliau sezaman dengan Abdullah bin Imam Ahmad, sezaman dengan Al-Bukhari dan lain-lain. Alladzina ankaru ilmal kalam wa ahlih. Ankaru ilmal kalam wa ahlah, yang mana mereka mengingkari ilmu kalam dan para ahli kalam. Fa ahlul falsafah al-aqlaniyun lam yaqtani'u bi syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ahli filsafat, para pengagum akal itu, mereka tidak merasa puas dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang-terangan para ahli filsafat mengatakan kalau bertentangan dalil akli dan dalil nakli, maka dalil akli didahulukan. Terang-terangan mereka mengatakan demikian. Karena dalil akli itu adalah apa itu? Qat'iyatud dalalah. Dalilnya itu jelas, pendalilannya jelas. Kalau dalil nakli kata mereka adalah dhonniyatud dalalah, penunjukannya masih persangkaan. Ini naudzubillah, wahyu dianggap masih persangkaan, sementara pikiran manusia dianggap pasti. Sementara pikiran manusia sering berubah-ubah. Walam ya'tarifu bimahasiniha, mereka tidak mengakui keindahan-keindahan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kifayatiha fi ta'rifir Rabb, mereka tidak mengakui kecukupan syariat Nabi Muhammad untuk memperkenalkan Allah. Kalau ingin kenal Allah, tanya pada Aristo dan peraturan Aristo. Aristo sendiri tak kenal Allah Ta'ala. Ahli kalam mana kenal Allah? Yang kenal Allah adalah orang yang menerima berita dari wahyu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa iqamatil hujjati 'alan nas, mereka tidak mengakui bahwasanya syariat Rasulullah SAW itu cukup untuk menegakkan hujjah bagi umat manusia. Mereka mewajibkan tegaknya hujjah adalah dengan dalil akli. Balilladzi ja'u bihi minat taqariri wal qawaid hiyal mafsadatu lid-din. Padahal sebenarnya orang-orang yang mendatangkan itu Tayyib, bihi kembali kemana ya tohirnya ya? Kembali ke dalil akli. Cuma anak tidak menyebutkan sebelumnya, tapi sudah kita isyaratkan dengan aqlaniyun. Orang yang mendatangkan ilmu kalam, mendatangkan apa itu? Mencukupkan dengan dalil akli, mendatangkan ketetapan-ketetapan dan kaidah-kaidah. Sebentar, anak-anak salah tadi. Balil ladzina ja'u bih minat taqariri wal qawaid hiyal mufsidatu lid-din. Ya, yang mereka datangkan itulah yang merusak agama ini. Falidzalika hadzara akabirul ulama, maka dari itu para ulama-ulama besar sebentar ini anak salah ya. As-sabitun, mestinya gitu ya. Kenapa tulisannya hanya macam ini? As-sabitun, bukan as-sabun, tapi as-sabitun. Iya, sa, kemudian alif, kemudian ba dan ta, ya ini hilang dua berarti ya. Sabitun. Para ulama yang kokoh di atas Al-Quran was sunnati was salafiyah.
mimma yusamma bil falsafati wal kalam. Para pembesar ulama yang kokoh di atas Quran wa sunnah dan salafiyah, mereka memperingatkan umat dari ilmu yang dinamakan sebagai ilmu falsafah dan ilmu kalam. Ja'a su'alun ilal imam mufti asy-Syafi'iyah Abi Amr bin Shalah. Datang pertanyaan kepada Al-Imam Abu Amr bin Shalah, mufti Syafi'iyah di zamannya, ulama tahun 500-an, 500 Hijriah. Mas'alatun fi man yashtaghilu bil mantiqi wal falsafah. Pertanyaan tentang orang yang menyibukkan diri dengan ilmu mantik, ilmu filsafat, ta'liman wa ta'alluma, di dalam pengajaran dan pembelajaran. Wa halil mantiqu jumlatan wa tafsilan mimma abaha syari'. Dan apakah ilmu mantik secara global dan secara terperinci adalah termasuk perkara yang diperbolehkan oleh pembuat syariat, ta'limahu wa ta'allumah, untuk diajarkan dan dipelajari, was-sahabatu wat-tabi'un, diperbolehkan oleh para sahabat dan para tabi'in, wal a'immatul mujtahidun, dan para imam mujtahidin, was-salafus salihun, dan para salafus saleh. Kenapa sebagian mengatakan as-salafus saleh, sebagian mengatakan as-salafu as-salihun? Karena salaf secara lafaz dia mufrad, jamaknya kan aslaf. Makanya dikatakan as-salafus salih. Tapi secara makna dia ini adalah ismul jinis, makanya mencakupi banyak orang. Makanya boleh disifati dengan pola jamak, as-salihun, as-salaf as-salihun. Zakaru dzalik. Apakah mereka menyebutkan itu? Au abahu al-istighala bih, ataukah mereka memperbolehkan kita menyibukkan diri dengan ilmu tadi? Au sawwaghul istighala bih, sama ya, sawwaghu memperbolehkan, mengizinkan untuk menyibukkan diri dengan itu, amla ataukah tidak? Sekarang malah dibuat jadi apa? Kedokteran, yaitu apa? Doktorah, atau sampai tingkat profesor. Demi apa? Ilmu filsafat, ilmu kalam. Naudzubillah. Padahal ulama Syafi'iyah sendiri melarang. Ma'ruf ucapan Imam Syafi'i dan Ibnu Abdul Bar dari Malikiyah, kalau Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Tapi malah yang mengaku Syafi'iyah malah sibuk dengan itu. Wa hal yajuzu ayyusta'mala fi isbatil ahkamis syariah, dan apakah boleh untuk dia dipergunakan ilmu tadi di dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Ini berarti naibul fa'ilnya mana tuh? Ini istilahnya ya. Al-istilahatul mantiqiyah, apakah istilah-istilah mantik itu boleh dipergunakan di dalam penetapan hukum-hukum syariat amla ataukah tidak? Wa halil ahkamus syar'iyyah muftaqiratun ila dzalik, dan apakah hukum-hukum syariat memang memerlukan itu, memerlukan ilmu mantik? Berarti apa? Hasil pembelajaran dari Yunani sebenarnya asalnya. Fi isbatiha, di dalam menetapkan hukum-hukum, au amla ataukah tidak? Wa mal wajibu ala man talabbasa bi ta'limi, dan apa yang wajib atas orang yang talabbasa, yaitu berurusan dengan pengajaran ilmu tadi, wa ta'allumi, dan pembelajarannya, mutadzahiran bih, menampilkan diri sebagai ahlinya, ahli mantik, ahli filsafat, ahli kalam. Sekarang bangga dengan itu ya, karena masyarakat memang ternganga dengan itu, lupa dengan ajaran perintah Imam Syafi'i, larangan Imam Syafi'i. Malladhi yajibu ala sultanil waqt fi amri, apa yang menjadi kewajiban penguasa di masa sekarang terhadap urusan ilmu kalam ini. Wa idza wujida fi ba'dil bilad, Masya Allah, pertanyaannya banyak sekali kepada beliau, yang beliau mufti. Dan apabila didapatkan di sebagian negeri syakhsun min ahlil falsafah, seseorang dari ahli filsafat, ma'rufan bi ta'limiha, dikenal memang dia mengajarkan itu, wa iqra'iha, membacakan kitab-kitab itu, wa tasnifi fiha, dan mengarang kitab-kitab tentang itu, wa huwa mudarrisun fi madrasatin min madarisil ilm, dan dia adalah pengajar di suatu sekolah dari sekolah-sekolah ilmu. Fahal yajibu ala sultani tilkal bilad azlu, maka apakah wajib atas penguasa di negeri-negeri itu untuk azlu, yaitu apa? Mencopot kan?
menghentikan, menggulingkan. Ya, intinya adalah memberhentikan dia dari pekerjaan tadi. Wa kifayatun nasi syarrah, dan menyelamatkan umat manusia dari keburukan orang itu. Ini tatkala Islam masih berjaya, kaum muslimin masih bangga dengan syariat Islam yang sebenar. Ada pertanyaan macam ini kepada muftinya, dan muftinya memang masih mufti yang asli memang. Ajaba rahimahullah al-falsafah ra'sus safah. Kata Imam Abu Amr ibn Salah Asy-Syafi'i, filsafat adalah induk dari kebodohan, walil hilal, dan menyebabkan orang jadi luntur agamanya memang. Wa madatul hirati wad dhalal, dan bahan yaitu menyebabkan kebingungan dan kesesatan. Wa masaru zaighi wazandaqah, dan dia akan mengobarkan az-zaigh yaitu pemisongan, penyimpangan, wazandaqah, orang menjadi munafik i'tiqadi karena ilmu filsafat. Wa man tafalsafa amiyat basiratuh, barang siapa berfilsafat yaitu mengikuti ilmu filsafat, mata hatinya akan buta, bukan malah semakin berjaya karena riyadhatul qulub kata mereka. Tak, malah semakin buta, tak kenal Allah, tak kenal Nabi, dan tak kenal Islam yang sebenar. Malah meremehkan Nabi, mengatakan Nabi Muhammad ini Rasul untuk ammah, sementara kami para tokoh filsafat ini Rasul untuk khosoh. Na'udzubillah. Mengklaim mampu mendapatkan wahyu melalui apa? Istimdad, mendapatkan, nanti akan mendapatkan apa? Aklun fa'al, yaitu dari luapan hikmah dari bulan, kata sebagian dari mereka, bukan dari Allah tapi dari bulan. Ini bagi yang filsafatnya tinggi, yang filsafat setengah-setengah menyangka, oh ini dari Allah juga. Enggak. Anda belajar terus, lama-lama Anda akan tahu apa yang diketahui oleh Ar-Razi, dan kemudian Ar-Razi bertaubat. Kalau belajar setengah-setengah, Anda belum tahu ujung akhir filsafat itu kemana. An mahasini syariah, mata hatinya akan buta dari keindahan-keindahan syariat. Al muayyadah bil hujjati dhahirah, keindahan syariat yang telah didukung dengan hujah-hujah yang jelas. Wal barahinil bahirah, dan bukti-bukti yang mencengangkan. Ini orang yang betul-betul mendalami ilmu wahyu. Bukti itu akan sangat mencengangkan, tidak seperti yang sekedar dihayalkan oleh ahli kalam. Wa man talabbasa biha ta'liman wa ta'alluma, barang siapa berurusan dengannya, baik itu pengajaran ataupun pembelajaran, qaranahul khudlan wal hirman, dia akan ditemani oleh khudlan yaitu terlantar, wal hirman yaitu terhalang dari ma'rifatullah, walaupun mengklaim sudah mencapai ma'rifah atau hakikat, dia tidak akan kenal Allah. Wastahwadha alaihi syaitan, dia akan dikuasai oleh syaitan. Baik, bisikan syaitan disangka ini adalah Allah telah membukakan arasnya dan sebagainya. Sebagaimana yang di zaman Syekhul Islam, ada seorang syekh tarikat mengatakan, saya semalam naik duduk di atas aras bersama Allah. Mengakui Allah di atas aras saja enggak, tahu-tahu bicara macam itu. Dan Allah telah bersepakat dengan saya menikahkan anak perempuan saya dengan Isa. Ini hayal sampai kemana-mana, ditipu oleh syaitan dia. Maka dipukul oleh Syekhul Islam dan memfatwakan agar apa? Orang ini dipukuli karena berhayal sampai sejauh itu. Wa ayyu fannin akhza min fannin yu'mi sahibah, dan cabang ilmu apa yang lebih hina daripada suatu cabang ilmu yang yu'mi sahibah, membutakan pelakunya. Justru apa? Pemilik ilmu itu menjadi buta. Aghlama qalbah, menggelapkan hati dia, jantung dia, an-nubuwati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dari kenabian nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita melihat biografi misalkan Ibnu Hibban, walaupun beliau lautan ilmu, walaupun beliau hafid, tapi kenapa beliau diusir oleh para ulama di zamannya, bahkan apa, diusir oleh pemerintah karena belajar ilmu kalam. Sampai-sampai beliau mengatakan an-nubuwah muktasabah, an-nubuwah kasab. Karena apa? Kalimat ini ma'ruf di kalangan para ulama, ini diucapkan oleh para ahli filsafat bahwasanya kenabian boleh diusahakan, bukan semata-mata pilihan Allah, tapi mungkin orang dengan riyadhatul qulub, biasa melatih jiwanya, olahraga jiwa, akan melepaskan dari dirinya dari nafsun sabu'iyah dan bahimiyah, naik kepada nafsun malakiyah, dari jiwa yang rakus dan jiwa yang zalim
akan naik kepada jiwa kemalaikatan. Kalau mampu naik lagi akan sampai pada jiwa ilahiyah. Makanya berani mengatakan apa? Anallah, saya adalah Allah. Inilah ilmu filsafat. Karena memang kenabian boleh diusahakan, boleh dicari di gua-gua. Ini biasa ilmu filsafat. Memang ahli filsafat mengucapkan itu. Tatkala Ibnu Hibban memang mengucapkan kata an-nubuwah kasab, maka banyak ulama menuduh beliau terkena itu. Terkena apa? Ilmu kalam. Memang beliau belajar biografi, belajar geologi, dan belajar ilmu kalam. Nah, dan salah. Walaupun apa, beliau dibela oleh ulama, beliau ahlul hadis, tak sampai niatnya seperti itu. Beliau seorang mukmin, hanya saja karena terlalu belajar ilmu kalam, akhirnya lafadznya jadi terpengaruh, terkesan. Akhirnya ya, hukum secara dohir dihukumi mengucapkan ucapan para ahli filsafat. Akhirnya beliau diusir dari negeri itu oleh pemerintah dan para ulama. Makanya Syekhul Islam memperingatkan, yaitu mestinya kita wajib dalam masalah agama, kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan menggunakan istilah-istilah yang dibuat-buat oleh ahli bid'ah, agar jangan sampai kita tertuduh dengan penyakit-penyakit mereka. Sehingga apa? Memang betul kata Imam Abu Amr ibnu Salah Asy-Syafi'i ini, bahwasanya barang siapa belajar ilmu kalam akan menyebabkan hatinya gelap, tidak memahami kenabian Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi dalam tafsir beliau, sebelum beliau bertaubat, beliau dalam tafsirnya mengatakan Nabi tidak betul-betul naik ke langit tatkala malam Mi'raj, tapi ini adalah istimdad, yaitu jiwa beliau melakukan perenungan, akhirnya jiwa beliau naik masuk kepada apa level berikutnya, level perenungan yang berikutnya. Dan nabi-nabi yang beliau lihat itu adalah bintang-bintang yang yatajasad, bintang-bintang yang membentuk diri menjadi nabi, menjadi malaikat. Jadi nabi tak betul-betul naik ke atas, tapi sekedar istimdad, beliau tetap di bumi. Ini hasil ilmu kalam, jadi ditakwil-takwil. Naudzubillah. Hanya demi lari dari apa? Dari dalil-dalil yang mengatakan Nabi naik ke atas berjumpa dengan Allah di atas langit ke-7. Karena ahli kalam tak sependapat bahwasanya Allah di atas. Berjumpa tidak wajib kemudian apa? Tanpa ada hijab, tetap ada hijab. Tapi jelas dalil Isra Mi'raj kata para ulama termasuk dalil terbesar menunjukkan Allah Ta'ala memang di atas. Demi untuk menghilangkan seperti itu, para ahli kalam menakwilkan masalah Isra Mi'raj. Nabi nggak betul-betul naik, sekedar istimdad, sekedar apa? Perenungan jiwa. Akhirnya memang apa? Yang belajar ilmu kalam, jiwanya akan jadi gelap, tidak memahami ajaran Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan ditakwil. Kullama dzakarahu dzakir wa kullama ghafala an dzikrihi ghafil. Ini kalimat ini terkait dengan sholawat yang disebutkan oleh Imam Abu Amr sallallahu alaihi wasallam, kullama dzakarahu dzakir wa kullama ghafala an dzikrihi ghafil. Semoga sholawat dan salam dari Allah tercurah untuk beliau setiap kali orang mengingat Allah, dan setiap kali orang yang lalai dari mengingat Allah itu lalai. Jadi sepanjang masa, sepanjang waktu, semoga sholawat Allah tercurah pada nabinya. Ini terkait dengan sholawat ini ya. Ma'anti syari ayatihil mustabinah. Padahal ayat-ayat Allah yang sangat jelas itu tersebar, namun orang yang belajar ilmu kalam malah tidak mengenal Allah. Bukan bayinah, tapi apa? Mustabinah. Ini sifat mubalaghah. Wajad istaf'ala bimakna apa? Lil mubalaghah. Wa mu'jizatihil mustanirah. Padahal mukjizat-mukjizat Nabi yang penuh dengan sinar, yang sangat terang sinarnya itu tersebar. Hatta laqadin tajaba ba'dul ulama. Sampai-sampai sehingga benar-benar sebagian ulama bangkit listiqsaiha, untuk menelusurinya, yaitu apa? Menghitung, mengumpulkan seluruh mukjizat Nabi. Fajama'a minha alfa mukjizah, sampai sehingga ulama tersebut mengumpulkan dari mukjizat Nabi itu sampai 1000 mukjizat. Namun tetap saja para ahli kalam tidak memahami itu. Mereka sekedar mengatakan apa? Muhammad rajulun abqari. Muhammad adalah lelaki yang pandai. Nah, karena kepandaian dia, maka dia mampu untuk membuat suatu peraturan yang dikatakan apa itu namus.
Mereka menakwilkan namus adalah peraturan yang dibuat Muhammad dan ini yang dikatakan syariat dari Allah. Tak, ini adalah hasil dari pembelajaran dari kejernihan jiwa, kata ahli kalam. Makanya mungkin saja seseorang itu membuat syariat sendiri kalau jiwanya itu sudah jernih. Intinya mereka tidak menganggap ini wahyu datang dari langit dibawa oleh Jibril. Ini hasil dari ilmu kalam. Makanya Ar-Razi di akhir hayatnya taubat karena keliru, ini betul-betul keliru setelah dia mencapai ujung akhir ilmu kalam. Wa adadnahu muqassiran, dan kami juga telah menghitungnya dalam keadaan kami ini adalah orang yang masih kurang. Ya, beliau mengakui kami ini kurang. Idzan, alam idzan ka ya idzan ka? Karena tak mungkin idza kemudian masuk kepada apa fauqa, berarti idahnya ini idzan, yaitu jika demikian kami sendiri sudah menghitungnya fauqa dzalika bi aqaf, yaitu dia di atas 1000 berlipat-lipat, jauh lebih banyak daripada 1000 berlipat-lipat. La tuhsa, mukjizat Nabi tidak terhinggakan. Ya, berapa keajaiban Nabi, berapa ini dan itu, banyak sekali. Fa innaha laysat mahsurah, karena sesungguhnya mukjizat Nabi itu tidak terbatasi di dalam ilmunya kita. Ala ma wujida minha fi asrihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang didapatkan dari mukjizat itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata yang di zaman Nabi aja tidak terhitung, banyak sekali. Bagi orang yang memahami mukjizat bukan hanya sekedar orang berjalan di atas air atau apa. Mukjizat banyak sekali jenisnya dan bilangannya. Bal lam tazal tatajaddadu ba'dahu Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terus menerus mukjizat beliau itu terbaharui sepeninggal beliau. Karena memang para ulama, diantaranya juga Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya seluruh karamah para wali di zaman sekarang itu adalah bagian dari mukjizat Nabi. Karena tidaklah dia mendapatkan karamah kecuali karena dia membenarkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hakikatnya itu adalah bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad. Tatkala umatnya mengakui beliau, maka umatnya juga mendapatkan keajaiban-keajaiban yang datang dari Allah. Seandainya mereka tidak mengakui kenabian Nabi, tidak taat pada Nabi, mereka tak akan mendapatkan karamah-karamah tadi itu. Tapi kenapa banyak keajaiban? Itu mungkin dibantu oleh syaitan. Untuk orang-orang yang tidak beriman pada Nabi. Ala ta'aqu bil usur, dengan bergantinya zaman, bergantinya masa, tetap mukjizat Nabi itu akan selalu terbaharui. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Setiap berita itu ada tempat pembuktiannya dan kalian akan tahu itu. Maka ini adalah bagian dari mukjizat Nabi. Wadzalika anna karamatil auliya. Beliau juga menyebutkan di sini. Sebabnya adalah apa? Karena kekeramatan para wali min ummatih, dari umat beliau, wa ijabatil mutawassilina bihi fi hawaijihim, dan dikabulkannya orang-orang yang bertawassul dengan Nabi. Tentunya bukan tawassul dengan zat beliau, tapi dengan apa? Kecintaan pada beliau, bertawassul dengan keimanan pada beliau. Hakikatnya tawassul dengan amalan mereka karena mereka beriman pada Nabi. Nah, adapun tawassul dengan zatnya Nabi ini tidak disyariatkan. Seluruh dalilnya dhaif tentang itu. Fi hawaijihim, di dalam hajat-hajat mereka, wa maghusatihim, dan perkara yang mereka mintakan dalam situasi kecemasan, dalam situasi darurah. Akibat tawassulihim bih, setelah mereka bertawassul dengannya, fi syada'idihim, di dalam kesulitan-kesulitan mereka, barahinu lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti-bukti untuk Nabi, bukti tentang benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawati, ini naat dari apa? Barahin, bukti-bukti yang pasti yang akan memutuskan perdebatan. Wa mu'jizatun lahu sawati, dan mukjizat-mukjizat yang terang untuk beliau, sawati, yang bersinar terang. Wala ya'udduha ad, tidak mungkin dihitung oleh orang yang menghitung. Wala yahsuruha had, dan tidak mungkin dibatasi oleh suatu batasan. A'adzanallahu minaz zaid an millatih, kita mohon perlindungan kepada Allah dari
penyimpangan, dari pemesongan dari agamanya. Jangan sampai terpalingkan, terpesongkan dari agamanya. Wa ja'alana minal muhtadinal hadin. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti petunjuk dan memberikan petunjuk. Bihadiyihi wa sunnatih, dengan jalan Nabi dan sunnah Nabi. Dari ilahuna wallahu a'lam. Panjang juga ya untuk yang ini. Karena apa? Susul menyusul pembahasan beliau.